ya, ini yang sukses karirnya, Masya Aduh, Allah. amin. Sekolah juga sampai S2. Tapi masih jomblo bener? Jomblo dong. Beneran nih, kosong sama sekali? Kosong banget, kosong melopong. Ya kamu ngerasa bahwa sulit tuh karena banyak cowok yang lihat, ih S2. Nggak tahu ya, mungkin ya. Tapi kalau misalnya cowoknya udah minder duluan atau karena dia ngelihat aku pendidikan udah tinggi atau misalnya karena karir dan dia nggak mau deketin aku karena itu, ya udah nggak apa-apa. Aku nggak mau menurunkan standar aku. Standar kamu gitu. apa sih sebenarnya, coba? Ya standar aku pastinya seiman, mapan, pintar, pekerja keras, bertanggung jawab, family man. Ya nggak sih? Tapi katanya kamu nggak apa-apa kalau misalnya cowoknya nanti genit-genit gitu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Serius? Iya, itu kan udah naluri cowok ya. Asal kalau misalnya dia bisa bertanggung jawab sama hidupku dan anak-anakku, ya udah selalu deh. Tapi ada batasan genitnya nggak? ya ada lah pastinya. Ada ya? Ada. Cuma maksudku ya untuk zaman sekarang kayaknya daripada kita gila sendiri, kayak cemburu membabi buta gitu, mendingan lepasin aja. Lepasin aja. Yang penting setoran aman. Ember. Wah, ini fitnah atau fakta? Ya, kamu karirnya sukses, pendidikan juga sukses gitu ya. Itu semua karena emang mama kamu yang galak banget mengharuskan kamu sekolah. Iya banget, karena dari SD sampai kuliah S2 itu aku masih dibolehin nge-host, main sinetron dan lain sebagainya kalau nilai aku tuh stabil dan pendidikan masih jalan aja gitu. Jadi beriringan jalannya. Karena mamiku super duper galak kalau buat pendidikan, dan dia tuh ada minimum nilainya berapa. Terus kalau zaman dulu tuh aku harus bikin perjanjian nggak boleh main handphone, di hari sekolah nggak boleh nonton TV, sampai segitunya. Sekolah nih, SMA atau udah kuliah? SD, SMP, SMA, jadi masih pakai perjanjian. Terus, gitu. Ada sanksinya berarti? Ada sanksinya, gitu, nggak boleh. Nah, kalau misalnya aku nilainya nggak bagus, berarti nggak boleh hangout di weekend atau handphone nanti disita gitu. Ide bagus, nanti aku buat gitu. buat anak di rumah. Jadi pakai perjanjian dan kita tanda tangan, aku, papiku, mamiku bertiga. Jadi ada barang bukti. Papimu juga ada? Iya. Papimu sih aturannya untuk papimu juga ada? Oh enggak, aturan untuk aku, tapi kita tanda tangannya saksi. bertiga. Okay. Ya, saksi. Luar biasa. Oke, Claudia, silakan bergabung bersama tamu-tamu kita yang lain di tengah. Let's go. Kita ngobrol bareng ya. Ini Mas, ada pertanyaan Q&A ya buat mereka bertiga sekarang ya. Ada pertanyaan dari netizen. Kita buka. Set, buat siapa nih? Mas Ebel, sebagai orang yang pernah punya lingkungan kelam, kriminal dan jadi penjahat, kalau ngelihat ada orang jahat terus ketangkep, apakah Mas Ebel merasa bersimpati? Ya pasti saya bersimpati lah, karena saya tahu dia butuh sesuatu. Tapi jahatnya apa dulu nih? Kalau misalkan buat anaknya beli susu atau apa. Tapi kalau untuk yang macam-macam, gini aja. Enggak, yang ada kasihan-kasihannya. Iya, tapi biasanya dua hal sih biasanya itu. Dua hal. Jadi untuk alasan memang kebutuhan atau emang dia emang seneng aja. Nah itu aja. Oke, yang berikutnya buat siapa? Kak Claudia, lagi rame ini tanah nganggur 2 tahun akan disita negara katanya. Kamu kan seorang notaris, kasih tips buat kita agar surat tanah aman. Oh, lebih kayak ini ya, kita ya, apa? Konsultasi ya? Konsultasi hukum ya. Ya pastinya kan tanah itu nggak boleh dibiarkan nganggur begitu aja. Kalaupun supaya tidak terlihat tanah itu nganggur, ya buat pagar atau kayak buat papan bertuliskan nama kita kalau ini tanah ini milik siapa. Kalaupun nggak mau seperti itu, tanam tanaman atau buat kebun. Jadi tanah itu harus bermanfaat. Kalau nggak dibangun suatu bangunan, diusahakan, dimanfaatkan. Jadi nggak boleh ditelantarkan begitu aja. Dan pastinya kepemilikan kita itu yang paling penting harus terdaftar. Suratnya harus ini. Iya, surat kepemilikan kita harus terdaftar di kantor pertanahan. Oke. Ibu nanti praktek di mana? belum. Bismillah. Ada buat fenomena ada nggak? Nggak ada. Udah ada banyak. Udah. Udah semua. Baik, kalau gitu. Eva, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Vena, terima kasih. Terima kasih. Tapi menggarisbawahi tadi dari Ebel Cobra ya, bahwa setiap orang itu selama dia mau gitu ya. Kadang orang kan keadaannya kita nggak pernah tahu, ada di tempat gelap terang karena kebutuhan, jalan orang berbeda-beda. Tapi begitu ada sedikit kemauan gitu ya, Allah akan bukakan jalannya. Melalui siapapun gitu ya, dengan cara apapun. Dan kalau sudah ketemu titik itu ya, kalau bisa langsung dapat semua. Dapat semuanya. Amin, mudah-mudahan lancar terus semuanya. Amin. Nah, terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Indah.